jago itu beda dengan kita berprestasi. Jadi bukan berarti kalau kamu nggak dapet piala tuh kamu nggak jago. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi nih di videonya Pratista dengan aku Vita. Dan kali ini di video ini aku ditemenin sama Mbak Anissa. Hai Mbak Anissa. Halo Mbak Vita, halo teman-teman semuanya. Nah, kita mau ngingetin juga nih ke teman-teman supaya selalu melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan ya, karena kita semua di sini udah. Langsung aja, kalau teman-teman ingat beberapa waktu lalu itu sebenarnya Pratista dan Mbak Anissa itu pernah kolaborasi untuk bikin video tentang apa sih arti cantik yang sebenarnya. Nah, alhamdulillah tuh feedbacknya lumayan oke banget. Sejak saat itu ada aja nih yang DM ke Pratista nanyain, Kak gimana sih cara ngatasin insecure, gimana sih caranya supaya lebih percaya diri. Dan yang baru-baru ini aja itu ada yang nanya gimana ya cara ngadepin masalah, gimana sih caranya tetap tegar, tetap kuat walaupun ada banyak masalah gitu. Nah, kita pikir ya udah nih, kenapa enggak kita bikin konten lagi sama Mbak Anissa. Semoga kedepannya kita bisa lebih rajin dan konsisten ya, ngebahas tentang berbagai hal sih, nggak cuma tentang percaya diri atau insecure. Semoga nanti kedepannya kita bisa ngebahas tentang gimana caranya manajemen waktu, manajemen stres, atau ngebahas tentang produktivitas, atau ngebahas tentang passion, ya nggak Mbak? Iya ya. Siap. Nah, tapi khusus di video kali ini kita pengen ngebahas tentang self love dulu nih, karena sesuai dengan tagline-nya Pratista, love yourself, love your skin, gitu. Langsung aja, kalau ngebahas soal mencintai diri sendiri, kalau ditanya sebenarnya kamu udah bisa mencintai diri kamu sendiri belum sih? Ada yang bingung, ada yang kayak udah yakin kok aku udah mencintai diri sendiri kok, udah sayang kok sama diri sendiri. Nah, tapi kita mau cross check nih sama Mbak Anissa. Sebenarnya apa sih Mbak tandanya orang itu udah mencintai dirinya sendiri tuh kayak gimana sih? Oke Mbak Vita, kalau kita bilang tentang mencintai diri, mungkin teman-teman nih boleh di cross check juga ya sama diri teman-teman masing-masing, kira-kira ini udah sesuai atau belum. Jadi tuh ada banyak hal sih, contohnya ya aku sebutin beberapa nih. Misalnya kita udah percaya diri, terus kita udah bisa membedakan berkata iya dan juga berkata tidak. Jadi kita tahu nih batasannya, oh ya ini saya bisa ikutin nih orang maunya apa, ataupun ini saya harus menolak nih tuh. Terus yang ketiga yaitu ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan dan apa yang enggak. Jadi kita udah tahu nih aku sukanya mana, aku nggak sukanya yang mana. Dan poin keempat nih juga nggak kalah penting adalah ketika kita paham tentang kesehatan. Baik di dalam sana adalah pola kesehatan nih Mbak. Jadi misalnya tadi menjaga kesehatan dengan pola makan yang sesuai, olahraga, dan yang gak kalah penting juga salah satunya adalah bagaimana kita merawat diri kita. Di dalamnya ada yang namanya skincare tadi. Jadi menggunakan skincare itu juga bentuk dari kita self love gitu Mbak Vita. Setuju banget nih. Jadi kayak menggunakan skincare ini bisa jadi salah satu bentuk self love juga. Iya benar banget. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya tadi kan ada listnya ada beberapa, bahkan itu cuma beberapa doang, ada lagi yang lain kan. Iya, kalau misalnya ternyata dari beberapa list tersebut ada 2-3 yang memang ternyata masih belum bisa diterapkan, belum bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, itu kayak gimana Mbak? Apakah artinya berarti kita belum mencintai diri kita secara sepenuhnya gitu? Kalau gini Mbak, sebenarnya kalau kita berbicara tentang mencintai, itu tuh proses yang sangat panjang. Jadi yang harus diingat oleh teman-teman semuanya juga nih, bahwa mencintai diri itu bukan sekedar melengkapi yang tadi. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang belum sesuai, misalnya kita belum di pekerjaan tuh kok kita masih naik turun, ataupun di lainnya masih ada yang nggak sesuai, itu nggak apa-apa, itu tuh manusiawi banget, itu tuh sesuai banget. Bahwa mencinta itu aku selalu bilangnya sebagai sebuah perjalanan sih Mbak, karena nanti kita tambah umur, tambah usia, tambah pengalaman yang baru tuh kita juga harus ada evaluasi tentang mencintai diri. Karena ingat kita tuh manusia, makhluk yang dinamis gitu loh, selalu berkembang dan nggak stuck di situ aja. Jadi sebuah proses panjang ketika kita mencintai diri kita gitu. Nah, berarti makna dari mencintai diri sendiri tuh jadi apa sih Mbak? Kalau bisa dibikin makna singkatnya, berarti mencintai diri itu Oke. Mencintai diri itu adalah ketika kita menerima diri kita tuh dengan apa adanya. Jadi ini loh, dan kita menghargai apa yang ada di dalam diri kita. Dan tentu saja yang gak kalah penting adalah kita melakukan aksi-aksi nih Mbak. Aksi-aksi yang gunanya adalah untuk mengembangkan diri atau untuk berkembangnya kita. Jadi ada personal growth-nya gitu loh. Jadi bukan sekedar
oh ya udah aku abis udah aku tahu aku tuh seperti apa terus berhenti, enggak, tapi ada prosesnya lagi ke depannya. Makanya aku bilang ini sebagai suatu perjalanan dan sebagai sebuah proses gitu. Berarti mencintai diri itu pertama kita mengenal diri, habis itu menerima dan mengembangkan. Ya nggak sih Mbak? Jadi itu bener Mbak, jadi sebenarnya salah satu yang paling penting adalah tadi yang Mbak Vita udah highlightin tadi ya, bahwa menerima diri dulu. Kayaknya nggak lucu ya kalau misalnya kita tuh kayak kita suka sama pasangan kita atau kita suka sama teman kita, ya kita harus kenal dulu kan, kita harus tahu dulu gue tuh sukanya di mananya, gue nggak suka di mananya. Jadi sama ketika kita menerima diri kita dan kita juga menyayangi diri kita, proses pertama adalah kenali dulu, baru setelah itu kita terima. Di dalam sana tuh ada proses pengembangannya juga. Jadi mengembangkan itu proses dari menerima. Iya, jadi tuh selalu gitu loh Mbak, yang berbarengan ketika kita kenal dulu nih, aku tuh yang mana sih? Kayak tadi Mbak Vita bilang, jangan-jangan aku udah bilang, oh gue gini, gue gitu, tapi jangan-jangan ini beneran nggak? Atau jangan-jangan itu sebenarnya aku nggak bener-bener mau, cuman paksaan dari luar dan lain sebagainya. Jadi menerima dulu. Berarti kalau untuk mengenal dirinya nih Mbak, ada tips nggak? Karena kayak beberapa temen itu, terutama kadang remaja, atau kayak sekarang sebenarnya kayak ada yang namanya quarter life crisis, kayak tiba-tiba jadi limbung gitu loh. Sebenarnya gue nih apa sih yang gue mau? Sebenarnya jadinya nih potensi gue, kekurangan lebih gue tuh di mana sih? Nah, coba Mbak tips buat mengenal diri nih biar nggak bingung gitu. Iya. Satu hal simpel sih Mbak yang bisa kita lakukan, ini tuh sebenarnya kayaknya kalau kita udah sering dengar, kita udah sering tahu lah, udah sering baca dan sering disampaikan. Cuman mungkin yang bedanya adalah yang sering aku ingatin adalah coba dilakukan dengan hati, coba dilakukan dengan rasa, dengan sepenuhnya. Putih simpel Mbak, kita coba deh buat sebuah list atau buat sebuah jurnal gitu tentang apa yang kita sukai dan apa yang kita tidak sukai, serta tentang apa yang menjadi kelebihan kita dan juga apa yang menjadi kekurangan kita, Mbak Vita. Itu aja, kayaknya cuma 4 poin ya, suka, tidak suka, hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Nah, cuman dalam pengisian si list ini Mbak, kita tuh kadang-kadang butuh waktu yang nggak cuma 1 jam, 2 jam atau sehari, mungkin butuh waktu seminggu ataupun mungkin sampai sebulan. Nah, jadi yang teman-teman bisa lakukan nih, Mbak Vita juga bisa lakukan adalah buat dulu, tulis aja dulu semuanya, pokoknya yang keinget gitu. Misalnya simple aja, oh iya, saya tuh suka makan ini. Terus ataupun saya tuh jago masak, saya tuh jago nyanyi. Jago ya, jago itu beda dengan kita berprestasi. Jadi bukan berarti kalau kamu nggak dapet piala tuh kamu nggak jago. Itu tuh yang suka salah. Orang suka bilang aku tuh nggak ada piala menyanyinya. Padahal dia kalau nyanyi enak, nyanyinya bagus. Ya kamu nggak dapet piala karena kamu nggak pernah ikut lomba gitu aja sih. Jadi buat listnya itu mungkin butuh waktu. Kita tulis aja semuanya, imbang, yang baik juga yang buruk. Terus abis itu sambil kita evaluasi, oh ini kayaknya enggak deh, ini kemarin karena lagi baper aja dicoret, nggak apa-apa. Jadi itu proses yang panjang banget Mbak, bukan simsalabim tadi gitu ya. Iya, tapi kalau kita misalnya kayak pakai tes gitu Mbak, kan ada kayak tes minat dan bakat, tes psikologi gitu. Kadang kayak daripada kita limbung, kita pakai tes gitu aja, itu gimana, bisa nggak Mbak? Gimana menurut Mbak? Bisa banget Atau Mbak. ada rekomendasi tesnya apa? Bisa banget. Tapi ya ingat tadi, ketika kita datang ke psikolog pun, jadi ingat ya, ini tes yang harus dilakukan oleh psikolog Mbak. Jadi tes minat bakat yang dilakukan oleh psikolog. Ketika kita datang pun pasti akan ditanya nih tujuannya apa sih, mau mengetahui apa, karena banyak banget alatnya kan. Jadi salah satu yang cukup instan ya itu, memang bukan instan ya, salah satu yang cukup tepat lah gitu. Itu karena aku selalu mengumpamakan gini Mbak, mungkin orang deg-degan ya kalau ke psikolog, nanti di tes psikologi itu gimana gitu kan. Itu sama kayak kita datang ke check up diri ke rumah sakit. Jadi kita datang, terus kita diambil darahnya, terus kita dites tertentu kan gitu ya. Sama di psikologi juga gitu, dites. Setelah itu kita tahu, kalau misalnya dari lab mungkin kita tahu ini kolesterolnya segini nih, ini tuh yang kurang tuh apa, kebanyakan apa, harus diet apa, harus diperbaiki pola yang mana. Sama ke psikolog tuh juga kayak gitu. Jadi bukan untuk mengetahui buruknya kita atau baiknya kita, tapi imbang. Setelah itu apa yang harus kita tadi, personal growth, apa yang harus diperbaiki. Misalnya Mbak Vita ngerasa, aduh aku kayaknya males-malesan deh. Jadi kalau semangat itu cuma di awal, kita cek itu berguna nggak sih untuk kehidupan Mbak. Oh ternyata berguna nih untuk misalnya mengembangkan Pratista atau yang lain sebagainya. Berarti itu yang harus diperbaiki. Jadi punya kekurangan tuh nggak apa-apa, tapi kita harus tahu juga kekurangan dan kelebihannya sehingga bisa memperbaiki gitu Mbak Vita. Nah,
ini kan udah nih, berarti kita tahu kekurangan dan kelebihan bagian yang menerima nih. Biasanya kita itu lebih gampang untuk menerima kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Itu kadang kita kayak lebih gampang maafin ketimbang kayak diri sendiri. Begitu diri sendiri yang salah, kayaknya kayak kadang suka nyalahin banget gitu loh Mbak. Nah gimana sih Mbak supaya proses menerima itu lebih gampang, lebih mudah gitu? Oke, proses menerima paling gampang itu tadi Mbak, setelah kita mengenal sebenarnya. Jadi kita kenali dulu kan. Aku tahu nih, aku tuh kekurangan aku di mana, kelebihan aku di mana, sambil kita maknai dengan sepenuh hati gitu. Maknainya bahwa oh iya ya, aku tuh memang ada keterbatasan di sini, dan mengakui keterbatasan kita tuh ya sangat manusiawi banget. Aku selalu bilang sangat manusiawi ya, karena kita tuh selalu lupa bahwa kita nganggapnya kita udah stuck di situ aja, statis, padahal manusia itu makhluk yang sangat dinamis gitu kan. Jadi salah satu hal untuk menerimanya adalah aku tahu kelebihan kekurangan. Itu bisa jadi tameng banget sih Mbak, jadi tameng kita bahwa ya aku tuh memang nggak jago di situ dan ternyata aku nggak butuh di situ misalnya gitu kan. Ya ngapain aku fokus ke sana, lebih baik aku mengembangkan yang sesuai dengan diriku. Misalnya nih Mbak, aku kan psikolog nih, jadi aku harus mengembangkan, ternyata nggak harus hafal ilmu psikologinya aja, tapi ternyata aku harus paham tentang penampilan, terus aku juga harus paham tentang komunikasi. Nah gitu, jadi mungkin aku nggak akan butuh ilmu-ilmu akuntansinya, ya aku cukup tahu, nggak perlu dalemin gitu sih. Jadi ketika kita tahu itu, kita akan tahu ukuran kita sendiri. Disitulah letak menerima dan juga mengembangkan gitu Mbak Vita. Paling dan kalau misalnya kalau biasanya yang aku inget-inget nih ya, toh pasangan kita, teman-teman kita itu juga emang nggak sempurna, tapi kita tetap sayang mereka apa adanya gitu. Jadi kayak ya udah, saat kita emang ada kurang, nggak sempurna, ya memang itu wajarnya manusia. Jadi kayak ya kenapa enggak untuk kayak ya udah, apa sih namanya, terima aja gitu ya, ini gitu ya, tuh wajar gue banget ya, gitu kan. Nerima aja. Bener gitu sih Mbak, jadi dan kita harus paham bahwa sebenarnya semua orang tuh pasti ada kelebihan kekurangan ya, termasuk saya, termasuk Mbak Vita, termasuk teman-teman yang lain, semuanya juga pasti ada kelebihan kekurangannya. Tapi ya sebenarnya justru lebih menyakitkan ya kalau kita sendiri tuh nggak bisa menerima kan. Tapi kadang-kadang tuh malah itu yang gitu tantangan ya. Jadi mungkin sulit, tapi teman-teman harus ingat bahwa itu sesuatu yang sangat bisa untuk dipelajari dan sangat bisa untuk diubah. Yang penting mau dulu, kita mulai dulu buat list yang tadi, baru deh kita mulai terima gitu. Berproses ya, sabar ya Mbak ya. Sekali. Nah, ini berarti kalau misalnya ngelihat dari ini, berarti penjelasan Mbak tadi tuh berarti lumayan banyak banget nih manfaat dari self love. Yes. Terus aku bisa berpendapat bahwa self love tuh jadi kayak kunci, jadi kayak pintu gerbang. Jadi kayak kalau kamu mau percaya diri, ya kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Kamu bisa mau berempati sama orang lain, berarti kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Bahkan kamu pengen lebih produktif, lebih sukses, itu awalnya bisa jadi kayak ya udah, kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Bisa nggak sih kalau pendapatnya gitu Mbak? Oke, kalau misalnya Mbak tadi bilang apakah ini jadi gerbang utama, bener banget sih Mbak, karena gini kan, yang menjalankan semua itu kembali lagi ke dalam diri kita ya. Jadi ketika kita sudah mencintai dan mengenali dan menerima tadi, prosesnya kita udah cinta deh sama diri kita, itu tuh manfaatnya adalah ternyata tidak hanya untuk diri kita aja, tapi justru kita bisa keluar Mbak. Gitu. Jadi kita bisa lebih mencintai orang lain dan menghargai orang lain. Makanya kalau di self love itu juga kadang-kadang berdekatan dengan self forgive, self compassion, dan juga self actualization. Jadi gimana kita memaafkan kesalahan kita di masa lalu, menerima proses kita di masa kecil. Kan lagi booming tuh, aduh aku masa kecilnya kan dulu di A, B, C gitu kan, kayak gitu. Kita bagaimana memaafkan, menerima, terus bagaimana kita juga self compassion, atau self compassion itu berwelas asih atau mengasihi diri, mengasihi dan mencintai diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah self actualization, tentang personal growth kita, tentang development diri gitu kan. Jadi teman-teman di sana juga merasakan itu letak self actualization gitu Mbak. Gitu Mbak. Iya, kayaknya kita ngobrolnya udah lumayan panjang nih, ngobrolnya. Kita sudahi dulu untuk yang video kali ini. Semoga nanti kita bakal ada video-video yang selanjutnya. Kalau kamu suka, jangan lupa like, terus jangan lupa share, siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman kamu yang lainnya. Kalau misalnya pengen ada yang ditanya atau ada ide nih kira-kira selanjutnya kita mau tema apa lagi, boleh langsung komen aja. Segitu dulu, makasih udah nonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam, bye.